Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Gibragung Wibowo. Saya dari Fakultas Ekonomi Unisula. Saya dari program studi akuntansi. Saya di sini akan mepresentasikan tentang beberapa materi di akuntansi dasar. Untuk itu kita mulai saja ya. Mohon maaf, kameranya saya matikan karena terlalu menutupi. Saya akan presentasikan tentang neraca lajur, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, hingga jurnal penutup. Yang pertama ada neraca lajur. Neraca lajur adalah daftar yang berisikan tentang sebuah data perusahaan yang meliputi di dalamnya itu ada data aset, data biaya, data hak dan kewajiban sebuah perusahaan, serta ada transaksi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal catatan keuangan yang tentunya berfungsi untuk menghitung sejumlah transaksi yang pernah terjadi pada perusahaan tersebut dan mencatat beberapa transaksi yang belum dicatat pada akhir periode dengan tujuan akhir untuk memperbarui saldo akun-akun di dalam neraca lajur. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah sebuah jurnal yang dibuat pada akhir periode atau setelah semua proses dilakukan, maka beberapa akun harus ditutup seperti akun-akun pendapatan, akun-akun beban, akun-akun dividen, dan laba rugi, sehingga semua akun bersaldo nol pada akhir periode. Oke, kita masuk pada Excel. Yang pertama ada neraca lajur untuk PT Jalur Lintas Samudra bulan Januari hingga Desember 2018. Di sini ada akun-akun dari akun kas, piutang usaha, piutang bunga, cadangan kerugian piutang, hingga akun biaya asuransi, dan semua sudah bernominal. Maka kita akan menghitung data penyesuaian. Di sini kita lakukan untuk penyesuaiannya. Yang pertama, kita membuka transaksi terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, untuk transaksi yang pertama, dicadangkan kerugian piutang sebesar 10% dari piutang usaha. Yang pertama ada di sini cadangan kerugian piutang 10% dari saldo piutang usaha. Piutang usahanya adalah sebesar 50 juta ya. Sebesar 50 juta, maka data penyesuaiannya adalah 10% dikali 50.000 sama dengan 5 juta, dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang awal yaitu sebesar 4 juta, maka jawabannya adalah 1 juta. Dan transaksi yang harus dilakukan untuk membuat jurnal penyesuaian adalah biaya kerugian piutang didebit 1 juta, cadangan kerugian piutang dikredit 1 juta. Nah, yang kedua ada kita buka untuk bunga deposito 4% setiap 1 Februari, 1 Juni, dan 1 Oktober. Maka perhitungannya adalah bunga deposito 4% selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena di sini adalah Oktober. Yang kita hitung adalah belakangnya, Oktober, November, dan Desember. Karena yang untuk ini sudah dibayarkan. Oke, maka perhitungannya adalah 4% dikali 3 dibagi 12, karena perhitungannya dalam 1 tahun, dikali dengan saldo dari hutang ya, dari hutang bank. Sebesar
dari deposito sebesar 100 juta. Untuk transaksinya adalah hasilnya adalah 1 juta rupiah. Maka transaksinya adalah piutang bunga di debit 1 juta, pendapatan bunga di kredit 1 juta. Nah, untuk selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 Mei untuk masa 1 tahun. Kenapa 1 Mei? Karena yang dihitung adalah 1 Mei, berarti 8 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, transaksinya adalah 8 bulan dibagi 12 karena 1 tahun dikali dengan asuransi dibayar di muka 3.600.000, maka ketemunya adalah 2.400.000. Dan transaksinya adalah biaya asuransi di debit 2.400.000, asuransi dibayar di muka di kredit 2.400.000. Nah, setelah semuanya dilakukan, setelah kita semua melakukan perhitungan ini semua, maka kita wajib menginput di dalam data penyesuaian. Mohon maaf, saya ini sudah selesaikan karena untuk untuk mempersingkat waktu, maka kita tinggal memasukkan di dalam kolom penyesuaian. Untuk tadi kita tinggal menempatkan saja. Untuk piutang bunga ada di debit 1 juta, untuk biaya kerugian piutang ada di debit 1 juta, untuk asuransi dibayar di muka di kredit 2.400.000, untuk biaya asuransi di debit 2.400.000. Nah, setelah semuanya ini kita selesaikan, dan kita harus menjumpai dengan saldo yang balance. Setelah ini kita selesaikan, kita harus melakukan penginputan di dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, bagaimana cara menginput neraca saldo setelah penyesuaian? Kita tinggal memindahkan dari dalam neraca saldo sebelum penyesuaian, dan apabila di data penyesuaian ada transaksi, kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan. Sebagaimana contoh untuk akun kas dan piutang usaha dan yang lain yang tidak ada penyesuaian di sini, maka kita tinggal tulis tetap di sini di neraca saldo setelah penyesuaian, saldonya hanya adalah sama. Nah, untuk saldo yang di dalam neraca saldo sebelum penyesuaian ada transaksi di dalam data penyesuaian, contoh cadangan kerugian piutang di kredit 4 juta, di data penyesuaian di kredit 1 juta, maka hasil akhirnya 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena statusnya di sini adalah kredit dan kredit, maka sama, dia hanya dijumlahkan saja. Oke, untuk selanjutnya ada yang perlengkapan. Mohon maaf, saya menjelaskannya yang untuk yang ada 2 transaksi di dalam neraca saldo sebelum penyesuaian dan data penyesuaian. Di perlengkapan ada debit 6 juta untuk neraca saldo sebelum penyesuaian, ada transaksi di data penyesuaian 2.500.000, maka hasilnya adalah 3.500.000 karena ini hanya dikurangkan saja, tempatnya ada di debit. Nah, untuk selanjutnya kita harus membuat semua dari atas hingga akhir. Dari sini ya, kita harus menjumpai saldo yang sama. Apabila saldo tidak sama atau tidak balance, jumlahnya tidak balance, maka bisa dikatakan ada data yang salah atau ada nominal yang kurang tepat. Nah, setelah kita lakukan untuk neraca saldo setelah penyesuaian, kita tinggal melakukan penginputan di dalam laba rugi. Untuk laba rugi kita hanya tinggal memasukkan akun-akun pendapatan dan akun biaya, maka rumusnya adalah pendapatan dikurangkan dengan biaya, maka kita akan menjumpai yang namanya hasil laba rugi.
Nah, untuk neraca kita tinggal memasukkan akun kas hingga akun laba ditahan saja, kita tempatkan sesuai debit dan kreditnya. Maka kita lanjut ke dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk pertama adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah meliputi akun aset dan akun kewajiban ekuitas. Yang pertama, aset ada di kas sampai akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini perhitungannya ada yang dikurangkan karena di situ ada status kredit dan debit ya. Kita menyesuaikan saja di neraca saldo neraca selajur, mohon maaf. Kita tinggal menjumlahkan saja. Oke, kita tinggal menjumlahkan saja hingga totalnya nanti akan ketemu. Dan kita juga menghitung dari kewajiban dan ekuitas seperti akun-akun hutang usaha, hutang bank, dan laba ditahan. Kita tinggal jumlahkan saja, dan ada yang dikurangkan karena ini statusnya kredit, yang ini debit, yang ini kredit, maka hasilnya adalah harus balance. Oke, untuk neraca harus balance ya. Oke, yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Kita tinggal memasukkan pendapatan, kita tinggal menjumlahkan pendapatan usaha dan pendapatan bunga, dijumlahkan, nanti biaya juga dijumlahkan. Maka untuk menentukan laba rugi kita harus mengurangkan dari pendapatan dikurangkan dengan biaya, maka kita akan menjumpai yang namanya laba rugi. Oke, untuk laporan keuangan yang kedua, untuk ini adalah laporan laba ditahan untuk bulan Januari hingga Desember. Laporan laba ditahan per Januari adalah 60 juta. Maka untuk menghitung laporan ditahan per 31 Desember, laba ditahan per Januari dijumlahkan dengan laba bersih dan dikurangkan dengan dividen. Maka total laba ditahan per 31 Desember adalah Rp194.994.000. Oke, yang selanjutnya kita harus membuat yang namanya jurnal penutup. Fungsinya untuk menutup akun-akun yang bersifat sementara karena hanya digunakan dalam periode 1 tahun. Nanti di tahun berikutnya saldo ini sudah berubah lagi. Oke, yang pertama untuk menutup akun pendapatan, untuk menutup biaya gaji, kita tutup dengan biaya laba rugi. Oke, untuk yang selanjutnya kita tutup dengan laba ditahan dengan laba rugi. Kita hanya menginput jumlahnya saja, maka kita nolkan saldonya. Oke, setelah semua dibuat, maka kita sudah selesai melakukan laporan neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup hingga jurnal penyesuaian tadi. Itu saja yang bisa saya lakukan. Mohon maaf jika ada yang salah atau jika ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih.